Umar ibn Khattab, namanya Umar ibn Khattab. Boleh saya angkat sedikit biografi Sayyidina Umar. Mudah-mudahan Allah kasih kita berkah beliau. Sayyidina Umar ini orang yang pertama dapat panggilan sahabat dengan kalimat Amirul Mukminin. Orang yang pertama, pimpinan orang mukmin. Dapat julukan Abi Hafsin dari Rasulullah. Abi Hafsin bukan berarti bapaknya Hafsah saja, tapi Abi Hafsin mengandung makna. Hafs artinya asad, singa. Karena Nabi lihat Sayyidina Umar ini begitu keras, sehingga dapat julukan dari Nabi Abi Hafsin. Beliau juga dapat julukan Al-Faruq dari Nabi. Karena melalui Sayyidina Umar, agama ini bisa terpisah, mana yang hak itu hak, mana yang batil itu batil, dengan terang-terangan nyata tanpa ada rasa takut munculnya dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bukan orang pertama, kedua, ketiga yang masuk Islam. Beliau orang yang ke-40 lebih ke atas orang yang masuk Islam. Setelah 40 sahabat masuk Islam, baru Sayyidina Umar ibn Khattab masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau orang yang pertama berani mengikrarkan agama Islamnya di depan Ka'bah. Ketika beliau masuk Islam, dengar adiknya yang bernama Fatimah sudah masuk Islam bersama suaminya Sa'id bin Zaid, beliau marah. Ketika mendengar ayat suci dibacakan, tersentuh hatinya, akhirnya masuk Islam, lalu datang kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi senang, girang, gembira. Nabi langsung kasih kabar gembira, kamu penghuni surganya Allah. Saking girangnya, dalam riwayat Ad-Darqutni, malaikat Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Faqala li qad istabsyara ahlus samai bi islami Umar. Wahai Muhammad Rasulullah, seluruh penghuni langit malaikat girang gembira dengan masuknya Islam Sayyidina Umar. Malaikat girang karena Nabi selalu berdoa, Allahumma aizzil Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Bikin Islam ini jadi kuat ya Allah dengan melalui orang yang paling kau cintai. Dalam riwayat yang lain, bi ahadi Umarain, melalui salah satu Umar, Umar ibn Khattab atau Umar Amr ibn Hisham Abu Jahal. Fa asbah Umar aslam. Dapat hidayah, Sayyidina Umar masuk Islam. Malaikat penghuni langit semuanya girang. Langsung keluar Sayyidina Umar ke Ka'bah, berkata, wahai penghuni Makkah, kumpul tuh. Siapa saja di antara kalian yang pengen anaknya jadi yatim, siapa saja di antara kalian yang pengen istrinya langsung jadi janda, ganggu saya. Otomatis anak ente jadi yatim, istri ente jadi janda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau orang yang pertama berani mengikrarkan keislamannya di depan Ka'bah. Subhanallah. Dan Sayyidina Umar ini orang yang paling mulia setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditunjukkan alamat nyatanya kuburannya di samping Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di samping baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allah tunjukkan saking dekatnya di dunia ini sama Nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar, demikian Sayyidina Umar meninggal dunia pun demikian makamnya di samping junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau masuk Islam, banyak meriwayatkan hadisnya Rasul, 539 hadis melalui Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan beliau ini ketika menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin enggak sebentar. Paling lama di antara 4 khalifah Rasul dikatakan oleh ulama, paling lama Sayyidina Umar. Selama 10 tahun 6 bulan lebih 5 hari jadi Amirul Mukminin. Dikatakan oleh sahabat, hampir setiap sahabat temuin beliau di pagi hari lagi nangis, siang nangis, sore nangis, malam nangis. Sampai sahabat-sahabatnya penasaran. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau ini selalu nangis setiap waktu? Sayyidina Umar berkata, qad wallaitul amra in a'dil uhasib.
wa in adlim u'agib. Saya ini jadi Amirul Mukminin sudah lama. Seandainya saya mati, walaupun saya berlaku adil jadi pemimpin, saya bakal tetap dihisap sama Allah. Kalau saya zalim, saya bakal disiksa sama Allah. In nimtu nahari adha'tur ra'iyah. Kalau di waktu siang saya tidur, saya teledor dengan tanggung jawab saya. Kalau saya tidur di waktu malam, adha'tu nafsi, saya sudah teledor di dalam hak saya, jiwa saya, tuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab. Bahkan dikatakan beliau itu keras. Tapi kerasnya di dalam kewajiban. Anaknya sendiri ketika berzina disuruh Algojo mencambuk sampai mati. Tapi di balik kekejaman, di balik kekerasannya, beliau itu orang yang lembut kepada keluarga. Salah seorang pembantu beliau masuk ke rumah beliau kaget. Lihat anak-anaknya lagi main di atas dadanya Sayyidina Umar sambil mustalqiyan, celentang. Lagi bercanda sama anak-anaknya. Anak-anaknya pada digendong, pada naik ke atas perutnya, atas dadanya. Maka ini pembantunya bingung, sambil mengatakan, ini tidak pantas wahai Amirul Mukminin. Kamu ini Amirul Mukminin. Apa kata Amirul Mukminin? Kaifa anta ma ahlik? Ente sama keluarga bagaimana sih? Sama anak gimana sih? Saya ini sama anak indakhaltu alaihim sakatan natik. Yang ngomong diem. Saking takutnya kalau saya datang, anak-anak saya pada takut. Mestinya ente Amirul Mukminin seperti itu. Apa jawaban Sayyidina Umar? I'tazil anna, ente jangan jadi anak buah anak lagi deh, pergi sono. Antala tarfak bi ahlik fa kaifa bi ummati Muhammad SAW. Ente sama keluarga aja kasar, kejam, bagaimana sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah cinta kepada Sayyidina Umar. Penghuni langit cinta kepada Sayyidina Umar. Dalam kitab karya Imam As-Suyuti, Kashfus Salsalah judulnya. Di zaman Sayyidina Umar ada gempa. Semua orang ketakutan. Gunung-gunung goncang. Lalu Sayyidina Umar langsung ngeluarin pecutnya. Dipukul itu bumi. Fadaraba bi sauti wa qala uskuni in lam lakun a'dil. Fawailun li Umar. Hai bumi, jangan pakai gempa-gempa deh. Kalau aneh, nggak adil, celaka aneh. Tapi kalau nggak adil, jangan pakai gempa-gempa seperti ini. Detik itu juga gempa, tenang. Bumi dipecut, jangan pakai gempa deh. Kalau ente coba-coba begitu, tuh bumi kebuka. Yang begini nih enak rasanya, ditelan. Beda Sayyidina Umar. Dalam kitab yang dikarang Imam At-Tabari, Ahmad bin Abdullah At-Tabari, ya, kitab beliau saya lupa namanya, dikatakan gubernur Mesir namanya Amr ibnul As, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kirim surat kepada Amir Mukminin Sayyidina Umar di kota Madinah. Isi suratnya, wahai Amir Mukminin Sayyidina Umar, mohon maaf, bagaimana pendapat antum? Ini orang-orang Mesir ketakutan, kebingungan karena sungai Nil airnya sudah mulai mengering, kecuali kita lemparkan wanita yang masih perawan sebagai tumbal, baru airnya bakal naik lagi. Sayyidina Umar pas lihat, oh ya, tulis surat. Isi suratnya begini, wahai sungai Nil Mesir, min Abdillah Umar Amirul Mukminin, amma ba'du, in kunta min qablika jarian fala tajri, wa in kana Allahul wahidul qahar yujrika fatajri. Wahai sungai Nil, jangan macam-macam. Kalau ente mengalir karena maunya ente sendiri, nggak ada yang ciptain, boleh ente ngadat. Tapi kalau yang ciptakan kamu, wahai sungai Nil, Allah, jangan macam-macam pakai ngadat-ngadatan, mengalirlah kamu. Ditulis itu surat, wahai Amr ibn As, kalau kamu sudah terima surat saya, lemparin ke sungai Nil.